Harus ada wali nikah. Jadi wali sendiri itu apa sih Pak yang dimaksud dikategorikan sebagai wali Pak? Tidak sah apabila tidak ada wali dan dua orang saksi. Wali itu siapa wali itu? Wali itu ada kakek. Kakek tidak ada ke buyut. Buyut tidak ada baru menyamping ke. Lalu Bapak untuk menjadi wali itu bagaimana dengan syarat dan ketentuannya? Untuk mempelai wanita yang tidak memiliki wali, dalam PMA nomor 30 tahun 2024 dijelaskan bahwa yang berhak, ini pasal 13, yang berhak menjadi wali apabila walinya tidak ada. Selama ini kalau masih belum ada. Mungkin ke depan saudara-saudara sekalian di Indonesia ada yang masih punya anggapan, wes nikahnya nikah siri saja gitu loh. Nggak usah rame-rame. Harusnya harus Ngobrol santai penuh hati bersama kami mahasiswa PKLUIN Jember, Dan di depan kita ada Bapak Hasbuli selaku narasumber kita pada podcast episode 2 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan melanjutkan podcast kami yang episode kemarin. Kemarin kan kita telah dijelaskan tentang syarat dan rukun pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam dan juga undang-undang di Indonesia. Oke Bapak, kami tertarik sekali kemarin Bapak terkait usia. Nah selanjutnya ini kami jadi kepo nih Pak, syarat selanjutnya itu apa? Terima kasih. Kalau kemarin sudah dijelaskan tentang syarat rukun, yakni mempelai laki-laki dan wanita, umur dan sebagainya. Sekarang ada lagi syarat yang harus dipenuhi, yakni harus ada wali nikah. Jadi wali sendiri itu apa sih Pak yang dimaksud dikategorikan sebagai wali Bapak? Terima kasih. Wali itu adalah dalam undang-undang dan juga dalam syariat Islam itu la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Artinya pernikahan itu tidak sah apabila tidak ada wali dan dua orang saksi. Wali itu siapa wali itu? Wali itu ada dua, ada wali nasab, ada wali hakim. Yang dimaksud wali nasab adalah wali atau orang tua dari seorang mempelai wanita. Ya, wali nasab itu bisa orang tuanya sendiri kalau masih hidup, tetapi kalau sudah tidak ada wali nasab atau orang tuanya, maka akan berjalan terus ke atas. Ayah tidak ada ke kakek, kakek tidak ada ke buyut, buyut tidak ada baru menyamping ke saudara laki-laki dari mempelai perempuan. Kalau tidak ada juga saudara laki-laki perempuan atau ada cuma sudah meninggal dunia, maka yang berhak menjadi wali itu adalah keponakan dari mempelai wanita atau anaknya saudara laki-laki. Apabila tidak ada, maka akan pindah ke samping sebelah atas, yakni pindah ke paman atau saudara dari ayah mempelai perempuan. Seperti itu ya. Jadi ada urutannya. Wali itu tidak karena sudah tua dijadikan wali, tidak boleh ya. Harus ada teratur dengan sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam dan peraturan perundang-undangan nomor 1 tahun 2004 tentang pernikahan. Itu adik-adik ya. Lalu Bapak untuk menjadi wali itu bagaimana dengan syarat dan ketentuannya? Apakah ada? Ya, terima kasih. Syarat dan ketentuannya tentunya wali itu harus beragama Islam, ya, harus beragama Islam dan juga harus ada. Gak bisa jadi orang tuanya ada, walinya ada, tapi ada di tempat. Terus
Di samping itu merdeka. Ya. Mungkin ada wali yang karena kasus pidana atau kasus perdata dihukum atau dipenjara, maka itu tidak bisa untuk menjadi wali. Seperti itu. Ya. Berarti nih Pak, seandainya si mempelai perempuan tadi itu tidak memiliki keluarga yang bisa dijadikan wali, seperti misal ayahnya sudah meninggal, kakeknya sudah meninggal, terus tidak memiliki saudara laki-laki, terus pamannya sudah meninggal, lalu yang bisa menjadikan wali bagi si mempelai perempuan siapa ya Pak? Pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Untuk mempelai wanita yang tidak memiliki wali, dalam PMA nomor 30 tahun 2024 dijelaskan bahwa yang berhak, maksudnya ini pasal 13, yang berhak menjadi wali apabila walinya itu tidak ada. Tidak adanya itu ada berbagai macam sebab, bisa karena meninggal, bisa karena ada di tempat jauh, di penjara, terus tidak beragama Islam dan lain sebagainya. Maka yang berhak menjadi wali itu adalah kepala kantor urusan agama atau penghulu kecamatan yang dalam hal ini mendapat tugas tambahan menjadi kepala kantor urusan agama, yang berhak menjadi wali, namanya wali hakim. Tapi apabila nanti walinya itu ada tetapi berada di tempat jauh, maka walinya bisa tidak menggunakan wali hakim, tetapi menggunakan wali bil kitabah atau dengan tulisan. Nanti wali ikrar di KUA di mana beliaunya berdomisili, ikrar taukil wali di KUA, nanti ikrar walinya itu dikirim ke KUA di mana mempelai wanita itu akan melangsungkan pernikahan. Oh ya, ada yang lupa. Mungkin karena sekarang zamannya orang tua ikut anak, bukan lagi anak yang ikut orang tua. Mungkin seorang wanita minta nikah, minta dikawinkan kepada walinya, tetapi walinya tidak mau untuk menikahkan, maka itu namanya wali Allah. Ya. Wali Allah ini bagaimana? Wali Allah ini harus terlebih dahulu diajukan ke pengadilan agama, ya, oleh mempelai laki-laki dan wanita, dan juga disaksikan oleh saksi terdekat bahwa walinya tidak mau menjadi wali. Diajukanlah ke pengadilan dengan namanya wali Allah. Setelah kita mendapatkan putusan pengadilan dari pengadilan itu tentang keabolan atau ketidakmauan wali untuk menjadi wali nikah, maka kepala KUA atau penghulu yang diberi tugas tambahan kepala KUA berhak menjadi wali nikahnya, atau juga bisa disebut dengan wali hakim. Seperti itu. Ya. Jadi Pak, tadi kan kita sudah membahas rukun yang kedua, ya, ini adalah wali. Lalu apa sih rukun yang ketiga itu Pak? Baik, terima kasih. Rukun yang ketiga adalah harus ada 2 orang saksi. Nah, 2 orang saksi itu bisa dari pihak mempelai laki-laki, juga bisa dari mempelai perempuan. Syaratnya tentunya harus Islam, berakal, baik, tidak fasik. Itu 2 orang saksi. Tapi saya yakin di tempat kita bertempat tinggal saksinya bahkan lebih dari 2 orang. Kalau di daerah pedesaan, akad nikah itu mengundang mungkin ratusan orang gitu ya, dengan bersamaan dengan walimatul urus katanya. Tetangga kanan kiri diundang, di samping mengumumkan dan mengungkapkan rasa bahagia kepada saudara-saudara, sanak famili, tetangga, maka diundanglah orang-orang untuk menjadi saksi pernikahan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita, aminu
hadzal nikah wa ja'aluhu fil masajid. Jadi pernikahan itu harus diumumkan agar tidak timbul fitnah ya. Mungkin saudara-saudara sekalian di desa-desa ada yang masih punya anggapan wis nikahnya nikah siri saja gitu loh, nggak usah rame-rame. Seharusnya harus diumumkan pernikahan itu agar semua orang tahu bahwa si A dan B itu sudah menikah secara resmi dan disembelihi kambing untuk rasa kurang rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dua orang saksi. Nah, sekarang dalam kaitan dua orang saksi ini, karena KUA itu sendiri mengeluarkan kutipan akte nikah, apakah bisa dijadikan saksi kutipan akte nikah itu? Pertanyaannya seperti itu. Apa gunanya akte nikah kalau tidak bisa dijadikan saksi? Kutipan akte nikah itu adalah merupakan bukti yuridis, bukti hukum bahwa seseorang itu betul-betul menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Jadi bisa dikategorikan bahwa pernikahan itu sah apabila sudah ada dua bukti. Bukti yang pertama adalah masyarakat, tetangga kanan kiri, dan juga ada bukti autentik yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama berupa kutipan akte nikah. Jadi tidak ada kecemburuan lagi, misalnya seorang laki-laki dan seorang perempuan boncengan, misalnya, oh gitu, sudah menikah, terus ada yang tanya, mana buktinya kalau sudah menikah? Nah, tentunya seperti itu ya. Kalau ditanyain seperti itu, kita tinggal menunjukkan saja kutipan akte nikah. Ini saya sudah menikah, buktinya sudah punya kutipan akte nikah. Kalau saksinya hanya seorang, orang itu bisa dibayar. Ya, makanya saksi itu harus dua. Satu, saksi manusia. Yang dua adalah saksi yuridis atau saksi hukum bahwa seseorang itu sudah melangsungkan pernikahan. Begitu adik-adik ya, agar pola pikir kita lebih berkembang, pola pikir kita tambah ke depan itu tambah luas dengan adanya penafsiran yang agak kekinian. Baik Pak, dari beberapa rukun dan syarat yang telah dijelaskan Pak Hasmuri tadi, berarti syarat selanjutnya ijab kabul ya Bapak? Ya, betul. Untuk ijab kabul sendiri itu seperti apa Bapak? Terima kasih. Kalau teks yang kita ketahui selama ini ya, ijab kabul itu sesuai dengan bahasa yang kita pahami. Mempelai laki-laki paham, wali paham, saksi juga paham. Kadang ada yang suka gaya-gayaan ya, pakai, kalau ditanyakan akte nikahnya pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Wah, seperti itu ya. Setelah dicoba tahu artinya dan maksudnya apa, tidak tahu Pak. Wah, itu malah kurang bagus ya. Yang bagus itu mempelai laki-laki paham apa yang diterima, wali juga ijabnya itu paham dengan apa yang dikatakan, dan saksi juga paham dengan apa yang diserah dan terimakan dalam ijab kabul. Oh ya, ijab kabul ini yang paling berhak adalah orang tuanya, ya, walinya sendiri. Tetapi boleh wali nikah itu mewakilkan kepada salah satu orang yang ada di ruangan itu, karena mungkin beliaunya kurang fasih dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau bahasa Madura yang sering itu, atau karena mungkin tidak pernah melaksanakan ijab kabul, maka bisa jadi wali itu diserahkan atau diwakilkan kepada orang. Boleh ya, boleh kepada siapapun boleh, asalkan
tahu syarat dan rukun dalam perkawinan itu sendiri, bagaimana ijabnya, ya, bagaimana kabulnya, dan bagaimana saksinya, itu harus paham. Seperti itu adik-adik ya. Jangan gaya-gayaan pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Inggris, pakai bahasa yang sederhana, pakai bahasa yang bisa dipahami oleh uh, akid, orang yang mengakad, atau yang qabul, orang yang menerima akad, dan juga orang yang menyaksikan akad ijab qabul mempelai laki-laki dan wanita, atau mempelai laki-laki dan orang tua atau wali. Begitu ya. Jadi Bapak, sekarang kan zamannya sudah canggih. Nah, bagaimana kalau akad nikah itu dilaksanakan secara virtual? Apakah itu boleh? Gini ya, akad nikah itu kalau virtual selama ini yang kami ketahui itu masih belum bisa. Yang bisa itu mewakilkan kepada salah seorang, ya, misalnya mempelai laki-laki tidak dapat hadir pada ijab kabul. Nah, itu seorang laki-laki itu memberikan kuasa kepada seseorang di atas materai, terutama mungkin kepada kerabatnya ya, untuk kabul atau menerima ijab dari wali atas nama saudaranya atau atas nama orang yang sudah memberikan kuasa kepada beliau. Jadi saat ini pernikahan yang dilaksanakan secara online itu masih belum bisa dan tidak ada aturannya. Yang ada aturannya itu adalah ijab kabulnya itu diwakilkan kepada salah seorang melalui surat kuasa. Itu yang ada. Jadi selama ini kalau masih online masih belum ada. Mungkin ke depan ada basul masail yang membolehkan, ya Allah alam, karena perkembangan zaman bisa jadi bisa gitu loh. Tapi saat ini masih belum ada. Prakteknya adalah memberikan kuasa kepada seseorang untuk menerima atau qabul ijab dari wali atau yang mewakilinya. Seperti itu deh ya. Kalau online masih belum ada ya. Walaupun sekarang zamannya sudah zaman media sosial yang begitu dahsyat ya, tidak semua harus diselesaikan dengan virtual. Ya, harus ada aturan yang mengikat untuk membolehkan satu hukum. Permasalahan pernikahan virtual selamat ini tidak pernah kami lakukan karena tidak punya dasar hukum ya. Yang ada adalah kuasa terhadap menerima qabul atau yang walinya taukil wali dengan bil kitabah atau menguasakan kepada seseorang untuk akad nikah, dan juga sama halnya dengan mempelai laki-laki apabila tidak bisa hadir karena sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, maka boleh mempelai laki-laki itu menguasakan kepada seseorang, apakah itu saudaranya atau orang lain, yang penting sudah ada surat kuasa dari mempelai laki-laki untuk menerima akad nikah itu untuk yang dimaksud tadi. Seperti itu. Dan saya mohon maaf apabila ada sesuatu hal yang kurang berkenan, tapi sepengetahuan kami di Undang-Undang di PMA nomor 30 tahun 2024 bahwa ijab qabul itu masih belum ada pijakan hukumnya tentang ijab qabul itu secara virtual atau online. Yang ada dan termaktub dalam undang-undang itu adalah menguasakan baik itu ijab maupun qabulnya. Seperti itu adik-adik ya. Monggo. Mungkin ada yang lain yang bisa ditanyakan? Oh, jadi begitu ya Bapak.
Jadi selama ini belum pernah terjadi akad nikah yang diadakan secara virtual, tetapi adanya akad nikah yang diwakilkan atau dikuasakan oleh wali atau mempelai laki-lakinya. Terima kasih Bapak Hasmuri sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya dalam berdiskusi pada siang hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, tentunya bagi kita semua yang akan melangsungkan nikah, supaya memenuhi syarat dan rukun menikah yang sesuai dengan undang-undang dan syariat dalam Islam. Untuk teman-teman, tunggu episode kami selanjutnya. Dan jangan lupa like Komen. Subscribe. hanya di channel Leji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.